Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk sahabatku Kaula Muda Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Dextar dan untuk memperbesar. Yang mensubscribe saya doakan selalu sehat, dimudahkan dalam cari rezeki, juga dimudahkan dalam mencari jodoh. Oke, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema 7 sikap dalam hal menghadapi pemutusan. Pemutusan ini banyak sahabat ya, banyak macamnya ya. Ada pemutusan pekerjaan, ada pemutusan saudara, dan ada yang namanya pemutusan cinta. Oke, di kesempatan ini ada 7 ya sikap dalam kita menghadapi suatu persoalan yang putus. Jadi supaya sahabat-sahabatku Kaula talenta muda jangan sampai dalam menghadapi pemutusan ini Anda merasa seperti dunia ini seakan-akan sudah tidak bersahabat dengan kita. Jadi kita awali dari 1 sampai 7. Semoga sahabat-sahabatku yang mendengarkan dapat terhibur, dan apabila menghadapi masalah yang benar-benar dapat terselesaikan dengan baik dan jalan keluar yang lebih baik lagi. Oke, di 7 sikap dalam putus cinta. 1, nanti kita akan akui perasaan sedih. Dan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, intinya dalam menghadapi sesuatu yang namanya susah, suatu saat pasti kita akan menemukan. Karena apa? Karena mungkin suatu saat kita ditinggalkan dari orang yang kita cintai, mungkin meninggal dunia atau apapun penyebabnya. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Nomor 1, biarlah perasaanmu hanyut dulu. Memang untuk saat ini biarlah perasaan itu hanyut ya sahabat ya. Boleh kita bersedih, tapi yang penting jangan berlama-lama. Karena kita nanti berlama-lama tidak bisa bangkit lagi dan tumbuh lagi. Intinya untuk yang menghadapi, mungkin bisalah kita merasakan dengan kesedihan kita terlalu banyak. Gak apa-apa. Tapi yang penting jangan berlama-lama. Bentuk pribadimu untuk bangkit lagi. Karena sesuatu yang mungkin kita hadapi saat ini itu adalah yang paling terbaik. Akan ada sesuatu keindahan di depan kita nanti. Jadi kita jangan selalu memikirkan. Jadi biarlah untuk perasaanmu saat ini, biarlah kamu hanyut dulu, bersedih atau apapun. Tidak apa-apa. Tapi satu, ingat, jangan berlama-lama. Semakin cepat kamu bangkit, akan semakin baik. Semakin lama kamu tidak bangkit, akan semakin keterpurukan jiwamu, semangatmu, perasaanmu akan semakin hancur. Jadi tinggal kita pilih mana yang lebih baik. Kalau yang lebih cepat bangkit, cepat hilangkan. Karena masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Semua pasti punya masa lalu. Nah, itu sahabatku ya, yang lagi mengalami hal pemutusan. Pemutusan pekerjaan, atau pemutusan cinta, atau pemutusan kepada orang tua yang telah meninggal. Kita ditinggalkan. Oke, sahabatku, di nomor 2. Jangan salahkan siapapun. Nah, intinya gini sahabat ya. Kalau kita mengalami suatu pemutusan, jangan kita merasa dia yang salah, terus saya yang benar, jangan. Kita harus mempunyai sikap yang besar, jiwa yang besar. Kita tidak akan menyalahkan siapapun. Yang saya salahkan adalah diri kita sendiri. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang kehati-hatian. Jadi kita harus mawas diri. Jadi kita tidak akan menyalahkan siapapun. Karena semua itu sudah terjadi, maka biarlah terjadi. Yang lalu biarlah yang berlalu.
kita akan songsong untuk masa depan. Oke, kaulah muda mungkin yang saat ini menghadapi persoalan yang seperti ini, semangat, cepat bangkit. Semakin cepat kamu bangkit akan semakin baik. Semakin lama kamu bangkit akan keterpurukan jiwa dan mentalmu. Oke, jangan salahkan siapapun, itu lebih enak. Jadi sudah terjadi, masa lalu biarlah berlalu. Kita hadapi masa depan yang lebih cerah dengan keindahan-keindahan yang lebih cerah dan lebih menyenangkan. Jadi kita nggak punya beban dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Oke sahabat, kaulah muda, talenta muda Indonesia. Saya selalu menekankan semangat dan sabar. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk mencoba kebaikan. Apapun keadaan, kondisi, halangan. Tegarkan jiwamu. Kuatkan langkahmu dalam menghadapi hidup ini. Jadi jangan salahkan siapapun. Kita nanti hidup ini akan lebih rileks dan indah. Karena kalau kita tidak menyalahkan, itu jadi nggak jadi beban ya sahabat ya. Dan yang nomor 3, bahagiakan diri sendiri. Jadi setelah melewati yang nomor 1 dan nomor 2, lalu kita seperti lahir kembali. Jiwa yang baru lagi, keadaan yang baru lagi, pemikiran yang baru lagi. Seperti kita lahir kembali dengan semangat yang lebih kuat karena pengalaman yang ada di belakang. Jadi jangan malah sebaliknya, setelah kita mengalami pemutusan, kita seperti orang loyo, nggak ada daya, bahkan sampai berbuat yang negatif, menghancurkan diri sendiri. Itu keliru sahabat. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan semangat jiwa yang baru lagi. Apapun itu usianya, yang muda, yang tua, bahkan yang sudah tua renta. Jadi harus tetap semangat menghadapi kehidupan di dunia ini. Bahagiakan diri tentunya kita awali dari perjalanan hidup, dimulai dari awal. Perasaan awal, kondisi yang baru. Tentunya kita harus membahagiakan diri. Tetap dalam pekerjaan, kita tetap semangat. Kita cari pekerjaan. Kalau memang pemutusan itu dalam hal pekerjaan, kita semangat, kita cari lagi 1, 2, 3. Pasti akan dikasih. Karena apa? Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan rezekinya, akan jodohnya, akan pangan atau makanan sudah dijamin. Kita dikasih akal dan pikiran untuk mencari. Nah, semua sudah ada ketentuannya. Bahagiakan diri. Cari hobi yang baru, yang lebih menyenangkan. Tampil beda, lebih fresh, lebih keren. Ditata, bentuk tubuh, tutur kata, bahkan ekonomi ditata juga. Jadi kita tampil dengan pengalaman yang sudah ada. Dan yang selanjutnya, setelah kita sudah tampil beda, 1, di nomor 4 ini, hindari kita lihat mantan atau kekasih kita yang lama. Kita intip-intip lewat media sosial. Jangan, hindari, hilangkan. Karena itu adalah masa lalu, biarlah berlalu. Jadi sahabat talenta muda Indonesia yang belum subscribe, di subscribe ya, like, comment. Dan di kolom komentar nanti kita bisa bahas kalau memang ada unek-unek. Kita diskusi bareng. Hindari lihat mantan. Karena apa? Nanti akan kita semakin ternyuh dan mengingat. Biarlah hilang seperti angin yang berlalu. Jangan diintip lewat fotonya, lewat apanya. Jangan. Sudah hilangkan. Tutup lembaran yang lama. Kita buat lembaran yang baru, tentunya yang lebih indah.
Dari sisi manapun jangan dilihat. Oke, untuk kaula muda, kalau menghadapi soal itu, jangan putus asa. Tetap semangat, karena kebaikan akan ada di depan kita. Mungkin yang putus ini akan ada yang lebih baik. Kita harus tetap semangat mencari, karena hidup tetap harus punya semangat. Jangan sampai loyo, jangan sampai menyakiti diri karena keadaan atau persoalan yang namanya putus cinta, putus dalam pekerjaan, juga putus orang yang terkasih meninggalkan kita, atau mungkin telah meninggal dunia. Itu pun suatu saat kita pasti akan mengalami. Entah hari ini, bulan depan, atau tahun depan, pasti semua makhluk hidup akan mengalami. Semoga yang mendengarkan di kesempatan ini bisa berbahagia dan bisa menyirami hati sahabat-sahabatku, talenta muda Indonesia. Dan yang kelima, tampillah beda. Jadi kalau dulu kita seperti orang biasa, sekarang kita coba lebih baik, berpenampilan mungkin lebih maco, lebih keren, tutur katanya lebih berbobot, dan bahasanya lebih mudah dimengerti dan enak dimengerti. Tampillah beda. Karena dengan tampil beda, suasana beda, bahkan mungkin pacar baru yang beda. Oke, sahabat talenta muda Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, salam satu hati, satu jiwa, satu cinta. Indonesia tetap bersatu. Oke, talenta muda, jangan pernah takut untuk mencoba. Saya selalu menekankan dalam hal itu. Gali potensi dirimu sendiri. Sekecil apapun potensi dirimu sendiri, kamu harus gali, harus kamu kembangkan. Kalau nggak bisa, belajar dan belajar kepada sahabat yang lebih baik. Kan sekarang dunia ini sangat mudah dalam mencari ilmu, tergantung ada kemauan atau kemampuan. Tampillah beda, lebih keren dari yang sebelumnya, lebih maju dari yang sebelumnya, lebih komitmen dari yang sebelumnya. Nanti pasti mantanmu akan melihat, dia akan bingung kenapa dia sekarang lebih tangguh, lebih keren, lebih maju. Jangan sampai turun dari dulu penampilannya sudah maju, turun menjadi loyo. Jangan, harus lebih baik dan lebih baik. Oke sahabat muda, semoga Anda paham dan dapat meresapi apapun yang saya katakan. Intinya saya cuma membantu dan belajar dan belajar. Dan di nomor 6, kita cari teman lagi. Cari teman yang baik untuk curhat, untuk teman makan atau ngopi. Cari yang teman yang baik. Perbanyak teman lagi. Karena Anda sudah menjadi orang yang baru, seperti baru memulai membuka pintu menuju suatu masa depan yang lebih indah. Satu dalam mencari teman, biar kita disenangi. Yang saya selalu tekankan, jangan sok pinter, jangan sombong, rendah dirilah. Karena dengan rendah diri itu banyak teman yang akan datang. Kalau kita mencari teman dengan bekal yang namanya sok pintar, nanti akan dijauhi teman karena tidak sesuai dengan kenyataan apa yang ada pada saat ini. Oke sahabat muda, kaula muda, talenta muda Indonesia, harus tetap semangat. Apapun keadaan, apapun ujian, kamu harus semangat. Tetap semangat dan sabar. Karena dengan semangat dan sabar akan terbentuklah jiwa-jiwa yang kuat untuk Indonesia. Perbanyak teman dengan gaya yang berbeda, bergaya komitmen, bertanggung jawab, tutur kata yang apa adanya, tidak dibuat-buat, dan tidak sok pintar. Itu lebih baik daripada kita sok tahu tapi tidak ada nyatanya. Lama-lama ketahuan, akan malu sendiri.
Perbanyak teman, mungkin teman cinta lagi, lebih indah lagi. Di tip yang di belakang sudah ada tip-tip apa yang dibutuhkan oleh kabula muda jiwa dan muda. Karena dalam pemutusan ini banyak sebab kita tidak bisa saling menyalahkan. Jadi kita intinya buka lembaran yang baru, semangat yang baru, matahari terbit, hal yang baru. Oke, untuk sahabatku talenta muda, semoga Anda selalu bahagia. Dan yang ketujuh, sambutlah kehidupan baru yang penuh keceriaan. Sambutlah masa depan yang penuh kehangatan. Bahkan ada bidadari yang datang mendampingi. Perbuatlah, sayangilah dia dengan bekal pengalaman yang ada di belakang karena kita mengalami kegagalan. Buatlah yang ada di masa depan itu. Kamu bisa lebih sabar, lebih bisa menghargai, lebih bisa mencintai dengan setulus hati. Oke sahabat muda, talenta muda Indonesia, saya selalu menerangkan, karena jiwa muda adalah jiwa yang penuh bergejolak, penuh semangat. Kadang kita sering melakukan sesuatu yang namanya gerusah-gerusuh. Saya tekankan lagi, jangan sekali-kali ngambil keputusan di kala kamu dalam keadaan marah. Karena apa? Di kala kita marah, keputusan itu pasti sangat merugikan. Coba di kala kita marah, kita harus calling down, redam, bahkan kalau perlu menghindari apa yang membuat kita marah. Biar dalam menghadapi kehidupan yang baru, setelah di perjalanan penuh kegagalan akan lebih indah lagi. Tidak selalu berbuat yang namanya sembrono. Sambut kehidupan yang baru, sahabat talenta muda Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel ini. Semoga Anda selalu sehat dan berkenan dengan konten yang saya bawakan. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang pas, secara dimaklumilah, karena kita intinya hanya menyampaikan pesan. Perkara Anda mengerti dan tidak terserah Anda. Yang penting kalau komen yang sesuai dengan kebaikan. Aku sudah bilang, jangan kita jadi orang yang sok tahu, sok pinter, dan sok apalah. Jadilah orang yang rendah diri, berpribadi yang kuat, berwawasan yang panjang, berjiwa satria, gak selalu menyalahkan orang. Karena dengan jiwa yang itu akan terpupuklah suatu kepribadian yang benar-benar kuat. Oke, terima kasih ya untuk sahabatku. Dimanapun Anda berada, saya akhirnya di 7 season ini kita menghadapi sesuatu yang namanya pemutusan. Pemutusan bisa pekerjaan, bisa pemutusan hal kekasih atau putus cinta. Oke, semoga Anda berkenan dan bermanfaat untuk sahabatku talenta muda di Indonesia. Oke, salam merdeka dari Sabang Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.